Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya masih berbicara kepada semua kita tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat kerohanian kita menjadi kering dan sepertinya kita tidak butuh Tuhan lagi buat kita, karena kita mampu berdiri, karena kita bisa melewati segala sesuatunya mungkin dengan baik, saudaraku. Nah, zona nyaman juga merupakan faktor yang kedua, bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang bisa saja kita terjun bebas dan mengalami kekeringan. Zona nyaman adalah bagaimana situasi dan keadaan di mana semuanya itu terasa baik-baik saja, ya. Keadaan membuat kita merasa mungkin bahagia karena kita merasa tidak perlu lagi tenggelam dalam kecemasan, kekhawatiran. Tetapi ketika kita terlalu terlena dalam zona nyaman, saudaraku, mulai kita melupakan sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita harus mencari Tuhan setiap waktu. Dalam segala kondisi apapun, jangan melupakan Tuhan, karena Dia yang empunya segala sesuatunya. Dia yang memberikan kehidupan, Dia juga yang bisa memberikan berkat buat kita. Ketika kita berada dalam masalah, ya ini kebanyakan kita kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin lagi melayani, datang kepada Tuhan, dan seringkali kita minta jalan keluar. Tidak salah, saudaraku, tapi pastikan bahwa kita mencari pemberi itu, mencari Tuhan bukan hanya ketika kita terpuruk dalam kondisi bahkan masalah, tapi dalam kondisi apapun, termasuk zona yang dimana kita mungkin terasa sepertinya semuanya baik-baik saja, kita terus bisa mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik, zona nyaman akan berusaha untuk memalingkan kita dari kekuasaan Tuhan, dari hadirat Tuhan, bahkan dari pencaharian kita kepada kemauan Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bagaimana pengkhotbah berkata bahwa semuanya akan menjadi sia-sia kalau pengejaran kita kepada hal-hal yang bersifat materi saja. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu ketika kita ada zona nyaman, pada umumnya kita mulai lupa untuk berdoa. Sahabat-sahabat saya mendorong kepada semua kita, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh punya uang yang banyak. Boleh, silakan saja, saudaraku, tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa, merenungkan firman, membaca firman Tuhan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita perlu mengerti bahwa zona nyaman harusnya membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi pada faktanya, tidak jarang ketika zona-zona nyaman itu datang buat kita, bahkan menjadi bagian kita seringkali lupa dengan pemberi berkat. Kita nggak mau, saudaraku, dan biarlah semua hal yang kita dapatkan yang bersumber dari Tuhan itu, kita juga akan kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, bahwa sesungguhnya Tuhan mau supaya kita tetap menyala, bukan menjadi kendur, tapi menyala-nyala bagi Tuhan. Dengan semua kekuatan, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan ini, kita akan semakin menyala dan berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Dengan cinta Tuhan yang menyala, kita akan menyala-nyala bagi Tuhan. Kita akan berapi-api, berkobar, melayani Sang Pemberi hidup itu, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, buat waktu di mana kami semua belajar dari firman-Mu. Kami tidak mau tenggelam dalam zona nyaman, tapi kami mau tetap menyala bagi Tuhan. Sekalipun mungkin ada kenikmatan yang bisa kami nikmati, tapi kami nggak mau terlena di dalamnya. Kami akan selalu menggunakan semua hal yang kami dapatkan dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Selagi masih ada kesempatan, selagi ada nafas kehidupan, kami akan selalu melayani Tuhan. Kami akan selalu memberi bagi Tuhan. Kami akan selalu berkorban bagi Tuhan, dan membuat hidup kami lebih berarti karena kami mengerjakan apa yang sorga kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami meletakkan hidup kami sepenuhnya, rancangan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.